Sekarang pada akhir tahun karena El Nino, di mana tingkat kekeringan menyebabkan musim tanam berubah, kita juga memberikan untuk 4 bulan. Untuk penghapusan kemiskinan, kita targetnya kan untuk kartu sembako itu 18,8 juta. Kita nanti akan terus memperbaiki datanya, dan ini antara Kementerian Sosial, DTKS, dengan BPS yang sudah melakukan Reksosek, Register Sosial Ekonomi Data, melalui Menko PMK, dalam hal ini akan terus melakukan pemadaan dari data-datanya. Ini adalah target untuk sembako. Untuk sembako ini seperti tahun 2023, kalau terjadi sesuatu yang dianggap menjustify untuk memberikan tambahan, seperti tahun 2023 waktu itu menjelang Lebaran, kita juga untuk membantu waktu itu harga telur dan ayam jatuh, maka kita kemudian memberikan bantuan dalam bentuk tambahan sembako untuk 3 bulan di sekitar bulan Lebaran. Sekarang pada akhir tahun karena El Nino, di mana tingkat kekeringan menyebabkan musim tanam berubah, kita juga memberikan untuk 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Tapi targetnya tetap sama, 18,8 juta kelompok penerima. Untuk PKH ini 9 juta ya Pak, 10 juta ya, hampir 10 juta, nanti angkanya kita kasihin ya, targetnya itu tidak berubah. Jadi target penerima tetap sama, hanya sama seperti waktu pandemi dan juga pada saat ini terjadinya El Nino, kita bisa memberikan tambahan. Seperti tahun ini kita tambahkan 2 bulan, karena tadi tidak hanya dari sisi sembakonya, tapi kita juga memberikan cash, dikarenakan kita melihat situasi dari masyarakat yang paling rentan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga kita akan terus melakukan langkah-langkah yang sifatnya memang ad hoc, supaya tidak menjadi sesuatu yang permanen, namun pada saat yang sama timingnya dan targetnya tentu kita sesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Untuk 2024 juga akan sama, 496,8 triliun ini termasuk untuk PKH tadi. Biasanya kita tiap bulan menyampaikan di dalam alkunya nanti, tapi ada pembayaran yang biasanya sifatnya 3 bulanan ya di depan. Untuk PKH ini biasanya kita lakukan pada awal tahun atau sekitar bulan Maret. Ini biasanya adalah menjelang Lebaran atau pada saat kita nganggap musim tanamnya sudah mulai habis tapi belum panen. Itu adalah waktu-waktu kritikal yang biasanya kita memberikan timing untuk pemberian cash transfer dalam bentuk PKH. Kalau kartu sembako itu tiap bulannya disampaikan oleh Kementerian Sosial. Di dalam perlindungan sosial, angka ini termasuk sebetulnya usulan dari Menko PMK, yaitu perlindungan sosial sepanjang hayat. Jadi di dalamnya termasuk dari mulai stunting itu nanti kesehatan, tapi pemberian untuk PAUD, ya PAUD, yaitu dari saat sebelum dia produktif, sekolah, pada saat dia sekolah, dalam hal ini mereka mendapatkan dukungan untuk keluarga-keluarga yang rentan dan miskin, dan nanti untuk lansia, keluarga yang memiliki lansia, karena adanya aging, sudah mulai adanya kecenderungan aging. Ini yang akan kita cover di dalam perlindungan sosial. Untuk pertanyaan kedua tadi mengenai stimulus fiskal tahun depan. Kalau stimulus yang sudah established, yaitu untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah meningkatkan nilai tambah seperti tax allowance, tax holiday, itu tetap kriterianya sama. Waktu itu kalau tidak salah ada 18 area. Jadi kalau dia termasuk di dalam 18, termasuk sektor digital, hilirisasi, kemudian berbagai kegiatan-kegiatan yang dianggap memiliki nilai tambah dan dia pionir atau di daerah yang dianggap perlu untuk dikembangkan, kita tetap akan memberikan. Itu tax expenditure kita, yaitu belanja perpajakan untuk insentif, kita laporkan. Jadi berapa tahun ini, berapa perusahaan eligible, berapa yang mendapatkan, itu sangat akuntabel kita berikan. Juga berbagai program-program insentif investasi yang sudah disepakati dengan Kementerian Investasi BKPM. Ini biasanya kita juga akan berikan. Untuk
yang sifatnya khusus yang barusan saya umumkan waktu itu untuk mendukung stimulasi di sektor konstruksi perumahan, kita memberikan bantuan dalam bentuk stimulus perpajakan ya. Pertama adalah PPN-nya ditanggung pemerintah sampai dengan harga 2 miliar untuk rumah yang dijual dengan harga 2 miliar. Untuk rumah yang sampai 5 miliar, maka 2 miliarnya saja yang terkena pembebasan PPN-nya, sedangkan 3 miliar mereka tetap membayar. Kemudian kita juga memberikan bantuan uang administrasi, kita juga memberikan bantuan untuk upgrade rumah, terutama yang dieksekusi tahun ini oleh Kementerian Sosial. Untuk tadi PPN tadi tidak sama ya, jadi tahun ini 2 bulan yaitu November, Desember hingga dengan Juni itu 100% PPN-nya ditanggung pemerintah. Juli sampai dengan Desember tahun depan itu 50% ditanggung oleh pemerintah. Kemudian kalau untuk mobil listrik itu juga sudah kita sampaikan waktu itu berbagai insentif perpajakan di dalam rangka untuk meningkatkan demand maupun dari sisi respon supply-nya yaitu investasi. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi itu. Untuk pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024 waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sementara untuk sampai dengan tahun 2034 yaitu 3 Renstra tetap disesuaikan tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu 55 miliar US dollar yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 Renstra. Jadi dalam hal ini 2024 sampai 2029 nanti dan kemudian 2029 sampai 2034. Mungkin itu ya. Oke. Cukup. Iya. Kebutuhannya memang yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, mereka menganggap bahwa kebutuhannya sesuai dengan kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity. Dan di sisi lain juga masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka menengah panjang. Gitu ya, makasih.